Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab 5 yang berjudul Lingkungan Perusahaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Esla Adihanawa dengan NPM 25013010316. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian lingkungan perusahaan. Jadi lingkungan perusahaan adalah sekumpulan sumber daya, kekuatan, dan juga lembaga yang memiliki pengaruh dalam perusahaan dalam menciptakan nilai atau value, barang atau goods, dan juga jasa atau service. Nama saya Niketut Nisa Aulansa Fitri dengan NPM 25013010317. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai barang dan jasa. Nilai sendiri adalah kumpulan manfaat yang dapat dihasilkan oleh suatu produk. Nah, nilai suatu barang dan jasa dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama yaitu nilai dari sudut pandang konsumen, dan yang kedua adalah nilai dari sudut pandang perusahaan. Yang pertama, nilai dilihat dari sudut pandang konsumen. Nah, yaitu nilai suatu produk bagi konsumen akan meningkat ketika mereka mendapatkan kualitas dan fitur yang lebih baik dengan harga yang sama. Dengan kata lain, konsumen merasa mendapatkan nilai yang lebih jika dengan pengeluaran yang sama, tetapi mendapatkan manfaat produk yang bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai produk tidak hanya diukur atau ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh kualitas dan fitur yang ditawarkan. Menurut Kikian, pada tahun 1995, nilai suatu produk dari sudut pandang konsumen dapat dirumuskan dengan sebuah persamaan yang melibatkan beberapa faktor penting. V sama dengan Q plus F per P. Nah, dalam rumus tersebut, V menunjukkan nilai yang dirasakan oleh konsumen, sedangkan Q menunjukkan kualitas produk seperti yang dipersepsikan oleh konsumen. F adalah fitur produk yang dianggap memiliki nilai tambahan oleh konsumen. Kemudian P adalah harga beli produk yang dibayar oleh konsumen. Jadi, nilai produk bagi konsumen dipengaruhi oleh kualitas dan fitur produk serta harga yang mereka bayarkan. Nah, kesimpulannya, maka semakin tinggi kualitas dan fitur produk dengan harga yang sama, maka nilai yang dirasakan konsumen akan semakin bertambah. Perkenalkan, nama saya Dimas Brasa Putra. Saya dari kelompok 5 dengan NPM 25013010334. Saya akan menjelaskan tentang penciptaan nilai. Jadi, penciptaan nilai atau value creation dapat diartikan sebagai menawarkan produk yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Penciptaan nilai sendiri dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penciptaan nilai dalam tahap input, yakni cara di mana perusahaan memperoleh input yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa, dan nantinya juga akan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar nilai terhadap produk tersebut. Yang kedua ada penciptaan nilai dalam tahap proses. Dalam tahap ini, perusahaan akan menggunakan keunggulan teknologi produksi dan juga kemampuan sumber daya manusia demi menghasilkan produk yang lebih unggul daripada produk pesaingnya. Dan yang ketiga ada penciptaan nilai dalam tahap output. Tahap ini muncul saat perusahaan melakukan distribusi produksi atau memberi layanan kepada konsumen yang nantinya akan menciptakan nilai bagi konsumen tersebut. Lalu ada contoh mekanisme penciptaan nilai di lingkup universitas. Di tahap input terdapat mahasiswa, dosen, serta fasilitas pembelajaran. Lalu di tahap proses terjadi kegiatan belajar mengajar di kelas, praktikum dan penelitian, serta asesmen dan evaluasi. Lalu di tahap output akan tercipta lulusan yang kompeten dan siap kerja. Lalu ada siap berkontribusi untuk kemajuan masyarakat dan tercipta jaringan alumni yang kuat. Selanjutnya ada pendekatan pengelompokan dengan menggunakan perusahaan sebagai unit analisis.
Yang pertama ada lingkungan khusus perusahaan. Lingkungan khusus perusahaan terdiri atas para pemangku kebijakan eksternal yang secara langsung akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan serta akan berdampak langsung kepada kinerja perusahaan. Yang kedua ada lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum perusahaan terdiri atas kekuatan-kekuatan eksternal yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Jadi, secara keseluruhan, lingkungan perusahaan mencakup sumber daya, kekuatan, dan lembaga yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Nama saya Valentin Aurelia Citra Tizebua dengan NPM 2501301032. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lingkungan khusus perusahaan terdiri dari pemangku kepentingan di luar perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kemampuan organisasi. Selain itu, lingkungan khusus perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan dan memberikan reaksi yang cepat terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Lingkungan khusus perusahaan terdiri atas suppliers atau pemasok. Suppliers atau pemasok adalah individu atau perusahaan yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasanya. Barang-barang yang dipasok dalam kebutuhan produksi mencakup bahan baku atau material produksi, peralatan produksi, input keuangan, dan lain sebagainya. 2. Pesaing atau competitors. Baik pesaing langsung maupun produsen barang substitusi dapat memengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan harus siap untuk menghadapi perubahan strategi pesaing dan dampaknya terhadap preferensi konsumen. 3. Pelanggan atau customers. Konsumen menentukan kelangsungan hidup perusahaan melalui penerimaan dan loyalitas terhadap produk. Perubahan selera dan kebutuhan pelanggan dapat menciptakan ketidakpastian jika tidak diantisipasi dengan cepat oleh perusahaan. Penyalur atau distributor menentukan jangkauan pasar dan ketersediaan produk di berbagai lokasi. Saluran distribusi yang efektif menciptakan price utility, sedangkan keterbatasan dapat menghambat akses produk terhadap konsumen. Kelompok penekan atau pressure groups seperti serikat kerja, organisasi konsumen seperti YALKI, dan kelompok lingkungan seperti WALHI. Mereka dapat memengaruhi kebijakan perusahaan terutama terkait hak karyawan, kepentingan konsumen, atau isu lingkungan. Tekanan mereka bisa berdampak langsung terhadap reputasi dan operasional perusahaan. Yang terakhir ada creditors, lembaga keuangan seperti bank yang menyediakan dana penting bagi perusahaan. Kemampuan memperoleh pinjaman tergantung pada kinerja keuangan perusahaan dan jaminan yang tersedia. Kreditor sangat berperan penting dalam mendukung pendanaan operasional dan investasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Diki Fasri Pakaryo dengan NPM 250130100302. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya dengan materi lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum perusahaan terdiri dari berbagai kekuatan eksternal yang memengaruhi semua perusahaan secara luas, bukan hanya satu perusahaan saja. Pengaruh ini bersifat makro dan dapat menciptakan peluang maupun ancaman. Berikut ini adalah komponennya. Yang pertama, kekuatan ekonomi atau economic forces berpengaruh besar terhadap seluruh industri. Contohnya, krisis ekonomi 1997 yang menyebabkan kebangkrutan massal, pengangguran, dan ketidakstabilan nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar berdampak besar bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor atau memiliki utang luar negeri. Kekuatan internasional atau international forces. Ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh kondisi global karena sistem yang terbuka. Contohnya penurunan permintaan tekstil dari Amerika Serikat atau banjir produksi murah dari Tiongkok akibat deflasi mempengaruhi industri lokal. Yang ketiga, kekuatan demografi dan budaya atau demographic
dan cultural forces, perubahan selera, nilai, dan gaya hidup konsumen akibat faktor seperti pendidikan, agama, gender, dan pengaruh budaya asing. Munculnya tren religius atau perbankan syariah, busana muslim, dan hedonisme, yaitu musik K-pop, gaya hidup barat, bisa menjadi peluang pasar baru, namun juga menimbulkan ketidakpastian strategi bisnis. Yang keempat yaitu kekuatan politik atau political forces. Pemerintah mempengaruhi bisnis melalui regulasi, undang-undang, dan kebijakan, termasuk di tingkat daerah, karena otonomi daerah. Contohnya kenaikan harga BBM mempengaruhi biaya operasional semua sektor. Ketidakstabilan politik juga memicu ketidakpastian dalam dunia usaha, seperti pada masa transisi pemerintahan pasca Soeharto. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kekuatan teknologi atau technological forces. Proses teknologi merujuk pada teknik produksi dan pemasaran produk. Contohnya Henry Ford dengan assembly line, dan perusahaan Jepang dengan manajemen kualitas. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan volume produksi atau pemasaran. Yang B, produk teknologi, berkaitan dengan teknologi yang ada dalam produk itu sendiri. Contohnya mobil berbahan bakar minyak versus mobil listrik. Perubahan ini bisa menciptakan produk baru yang menggantikan produk lama. Saya Lena Zahra Ramadhani, NPM saya 250130100330. Selanjutnya ada pengelompokan lain dari lingkungan perusahaan, yaitu yang pertama ada lingkungan pasar dan yang kedua ada lingkungan non-pasar. Lingkungan pasar merupakan lingkungan yang di dalamnya terjadi interaksi secara langsung, sehingga interaksi antara perusahaan dengan pihak lain terjadi melalui mekanisme pasar seperti adanya kontrak penjualan. Contohnya ketika transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Nah, di dalam lingkungan pasar, agar perusahaan sukses, perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Contohnya menerapkan proses produksi yang efisien, tanggap terhadap konsumen, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, melakukan inovasi, serta mengembangkan produk baru yang memiliki nilai bagi konsumen. Yang kedua adalah lingkungan non-pasar. Lingkungan non-pasar meliputi faktor sosial, politik, dan hukum yang beroperasi tidak melalui mekanisme pasar, tetapi sangat mampu memengaruhi keadaan pasar. Lingkungan non-pasar menentukan hubungan perusahaan dengan pemerintah, kelompok kepentingan, individu, dan publik. Interaksi di lingkungan non-pasar ini terjadi melalui lembaga publik, contohnya pengadilan dan pemerintah, sehingga tidak terjadi adanya kontrak privat. Jadi interaksi di lingkungan non-pasar ini tidak terjadi secara langsung, tapi bisa mempengaruhi keadaan pasar. Nah, yang ketiga ada hubungan antara lingkungan non-pasar dan lingkungan pasar. Keduanya ini mampu mempengaruhi. Contohnya ada masalah ketimpangan upah di lingkungan pasar. Nah, itu akan memunculkan isu di lingkungan non-pasar. Contoh lainnya ketika lingkungan non-pasar, pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru. Nah, itu bisa mempengaruhi keadaan pasar. Contohnya ada ketentuan harga jual dan desain produk. Nah, di tengah-tengah antara lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar ini, ada manajer. Manajer ini harus mampu mengelola antara lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar, karena keduanya mampu saling mempengaruhi dan berdampak pada kinerja perusahaan, sehingga nantinya agar perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.